Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tutorial Microsoft Access. Kali ini kita akan membahas tentang form pemeriksaan pasien. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah form pemeriksaan seperti ini. Ada kode periksa, kemudian ada resep obat dokter. Cuman di sini kita tidak menemukan adanya harga obat, kemudian di sini ada jumlah obat, kemudian ada total bayarnya atau total subtotalnya. Sehingga kali ini dalam tutorial ini kita akan perbaiki subformnya untuk bisa kita tambahkan harga obat. Kita cek dulu di tabel obat, belum ada harga, kita tambahkan harga obat. Jenisnya currency, kita save, kemudian kita keluar. Kita coba di form obat, kita edit dulu. Ini tinggal kita tambahkan teksnya, ada di existing field, harga, kita tarik aja ke dalam. Jadi sangat gampang sekali. Nah, untuk menyamakan ukuran, kita cukup perpanjang, kita samakan, kita jalankan untuk coba kita masukkan beberapa harga. Misalnya paracetamol, cukup, simpan, kita close, save. Jadi sekarang update obat sudah ada harganya. Sekarang kita edit form pemeriksaan. Kita close dulu. Ini ada form resep obat, subform periksa obat. Oke, ini kita hapus, kita blok dulu, kita hapus. Yes, ini juga kita buang karena akan mengganggu. Kemudian ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, seperti ini sudah oke. Kita harus buat terlebih dahulu sebuah query periksa obat yang menggabungkan antara periksa obat dengan tabel obat. Oke. Caranya kita buat create query design, kemudian ada show table, kita ambil periksa obat, kemudian obat. Ini sudah ada terhubung. Oke, ini kita seperti ini. Nah, yang harus kita ambil adalah kode periksa, kode obat, kemudian detail obatnya kita perlukan adalah nama obat, satuan, dan harga. Kemudian kita balik lagi ke cara pakai. Oke, nah untuk mendapatkan total atau kalau kita jalankan seperti ini. Nah, di sini ada
jumlahnya di mana nggak muncul. Oh, ketinggalan saya, jumlah belum masuk. Oke, jumlah. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Caranya kita blok, ini ketinggalan. Blok, kemudian tarik, drag, geser ke sebelah kiri, kemudian nah seperti ini. Lepaskan harga, jumlah. Nah, untuk membuat total seharusnya ketika kita jalankan, di sini harusnya kita buat total. Jadi jumlah obatnya 10, harga 2.500, tentu totalnya adalah 25.000. Nah, itu yang kita inginkan. Maka kita perlu tambahkan sebuah script sebuah rumus total. Maka kita ketikkan di sana total titik 2 buka kurung siku bracket harga kali harga, ini adalah yang ini harga kali bintang kali jumlah obat. Nah, ini tergantung dari fill-nya. Jadi fill dikali fill harga dengan fill jumlah obat. Kita checklist. Oke, setelah kita jalankan, oke, seharusnya ada. Nah, ini tinggal kita ganti aja ke jumlah. Oke, udah muncul. Ini boleh kita simpan, namanya query periksa obat. Nah, setelah kita mempunyai query, kita close. Nah, kita lanjutkan tadi menambahkan subform, subreport. Kita draw dari sini. Oke, secukupnya. Nah, ini kita gunakan use existing tables and query. Kita gunakan use existing tersedia tabel dan query. Artinya kita gunakan tabel dan query yang sudah kita buat, yaitu query periksa obat. Klik next. Kita pilih drop down-nya. Ini bukan ini langsung. Jadi ini yang query periksa. Jadi kita pilih dulu berdasarkan tabel atau berdasarkan query. Kita punya dua query. Ada 8 tabel. 7 buah tabel. Jadi kita punya 7 tabel dan 2 query. Jadi kita pakai query periksa obat yang terakhir kita buat. Inilah totalnya. Kita pindahkan semuanya, kemudian pilih next. Ini choose from list saja, ini default. Next saja. Kemudian ini namanya kita ganti. Ini namanya kita sesuaikan dengan ini, form pemeriksaan. Jadi kita buat form pemeriksaan detail. Samakan dengan ini, kemudian kita tambahkan detail supaya dia muncul di bawahnya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita panjangkan ke ujung. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini kita coba jalankan. Oke, terlalu besar, kita harus terpaksa scroll, atau ini kita turunkan. Oke, sudah nampak fullnya. Sudah ada. Ini total dari query tadi sudah muncul. Yang ini. Oke, nah tinggal kita menjumlahkan ini. Total tadi kita subtotal, kemudian ini kita munculkan di atas. Sini, total bayar obat. Oke, kita desain kembali. Nah, ini kita belum bisa memasukkan data obat karena di sini kita perlu untuk melihat, melingkan apa aja sih obat yang tersedia. Jadi kita akan buat kode obat ini, kita rubah ke dalam bentuk combo box. Kemudian kita buka property sheet-nya pada bagian data, kemudian raw source, kita bisa tabel obat, linkkan ke tabel obat. Jadi raw source itu sumber baris, kita buat 3 saja. Nah, kita coba jalankan. Seharusnya kita sudah bisa memilih kode obat. Oke. Nah, ini satu kolom. Lihat nih, satu kolom. Kita nggak tahu nih nama obatnya apa, OB01.
kita perlu tambahkan tadi, kayaknya nggak kesimpan. Ini, kolom countnya 3. Jadi kolom count, bukan yang di data di sini bound column. Kalau bound column-nya kita rubah, nanti dia tidak akan muncul. Kita coba lihat. Nah, dia muncul 3 kolom, 1, 2, 3. Oke, kita bisa pilih misalnya tambahkan kalsium glukonat sebanyak 7 butir, mungkin 7 tablet 3 kali sehari setelah makan, misalnya seperti ini. Oke, ini juga misalnya seperti ini. Oke, ini udah muncul tadi pilihan obatnya. Seandainya kita ganti tadi yang bound column, nih, kita klik 2 kali kode obat. Ini bound column-nya misalnya kita ganti 3. Kebanyakan teman-teman mahasiswa ini kesalahannya di sini, di bound column. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sekarang muncul. Nah, terkadang nanti dia akan bermasalah pada saat menampilkan isi dari kolom. Oke, nggak kesimpan tadi. 3. Oke, kita coba. Nah, malah hilang dia. Oke, data yang lamanya hilang. Oke ya, bound column. Ya, kita balikin lagi ke normal. Kita lihat. Oke, sudah muncul lagi. Yang kemudian yang perlu kita tambahkan tadi adalah subtotal. Jadi subtotal dari beberapa obat yang kita pesan. Nah, ini kita bisa tambahkan di footer. Tambahkan di footer sub form. Ini kita perjelas dulu supaya jelas namanya. Oke. Kita tambahkan text box. Anda pilih design, kemudian AB ini text box. Kalau kita buat AB, dia akan otomatis menambahkan teks atau AA. Nah, ini tidak usah terlalu rapi, karena di footer ini dia tidak akan muncul. Oke, nah kita sudah punya satu buat text box. Nanti isinya tinggal kita buat seperti ini, sama dengan sum buka kurung, kemudian ini dikali ini. Nah, jadi fill ini dikali dengan fill ini. Kita ketikkan fillnya, fill di atas itu harga, kemudian fill jumlahnya namanya jumlah kali jumlah obat. Oke, cukup sampai di sini. Ini sum nanti otomatis diperbaiki sistem expression. Oke, saya lupa tanda kurung. Nah, oke, sudah benar. Ini sumnya juga langsung otomatis diperbaiki. Kemudian kita ganti nama teksnya. Kita buka property sheet. Kita pilih ke other. Nah, ini namanya adalah teks 16. Supaya kita nggak bingung, kita ganti dengan sub total. Kemudian kita simpan. Nah, kita coba lihat hasilnya. Juga tidak muncul karena dia posisinya di footer. Jadi untuk memunculkannya, kita akan paksa teks tadi subtotal itu muncul di form induknya di sini. Di cara kita duplicate atau kita clone. Kita tambahkan sebuah text box AB. Kita draw saja di sini, ukurannya lebih besar. Oke, ini supaya sama. Kasih nama total layar obat. Ini kita samakan formatnya. Di warnanya mungkin sedikit biru.
nggak nampak. Merah deh. Oke, merah. Ini juga saya kasih merah tebal, kemudian hurufnya saya perbesar sedikit di 16. Oke, ini hurufnya kita perbesar di 16 supaya membedakan. Oke. Nah, ini kita clone dia dengan, artinya apa yang muncul di sini kita akan juga munculkan di teks ini. Caranya kita buka property sheetnya, design property sheet, pada tab data kita pilih expression builder nih sebelah ujung, klik, kemudian karena teks ini ada di form pemeriksaan detail, maka kita buka subnya di sini, kita besarkan sedikit. Oke, ini ada pemeriksaan detail, ini kan form pemeriksaan detail. Oke, karena bukan di sini, di form pemeriksaan ada dua form pemeriksaan, yang besarnya ini, kemudian form pemeriksaan detail yang subnya. Jadi karena teksnya ada di sub, ya kita pilih yang pemeriksaan detail. Kemudian kita cari sub total. Nah, di sini kalau misalnya tidak muncul, artinya si teks tadi yang di sini itu belum kita rename di other di sininya. Atau setelah kita rename kita lupa save. Kemungkinan itu. Setelah muncul kita double klik seperti ini nantinya, form pemeriksaan detail titik form tanda seru sub total. Jadi kita oke kan. Kemudian kita formatnya kita rubah ke dalam bentuk currency boleh. Kemudian decimal place-nya kita nolkan saja. Kita jalankan. Tidak muncul. Oke. Ini juga seperti ini. Oke, sudah muncul angkanya. Demikian tutorial kali ini untuk membuat total bayar, subtotal dan total tadi di query. Sampai ketemu dengan tutorial selanjutnya. Ditunggu, silakan subscribe, komen, like, share ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Apalagi UTS akan segera kita laksanakan bulan Mei. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk melaksanakan UTS. Terima kasih atas atensinya di channel saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.